Audio Jungle. Yang Mulia Raja Hulu Ai Petrusinga Bansa didampingi Patih Jagapati Laman 9 Domang 10 melaksanakan pemindahan Pontik atau Tugu yang dikeramatkan masyarakat adat Dusun Selakawan, Desa Mekarjaya, Kecamatan Airupas, Kabupaten Ketapang. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh, dosa saya. Tugu yang sebelumnya berada di samping rumah warga dipindahkan ke halaman rumah adat Dusun Selakawan, digelar dengan ritual adat masyarakat adat setempat. Baik, untuk acara selanjutnya penanaman kembali pendirian Tugu Pontik Bragai, dan untuk seluruh pengunjung yang hadir agar dapat merapat ke tempat ritual. Dan sekali lagi diberitahu kepada seluruh pemanggung adat yang hadir siang ini agar dapat merapat ke acara ritual. Pontik atau Tugu Keramat dimaknai sebagai simbol sekaligus tempat memohon berkat dan perlindungan dari berbagai hal buruk kepada penguasa alam semesta yang diyakini oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang sekaligus sebagai Patih Jagapati Laman 9 Domang 10, Alexander Wilio mengatakan secara historis, Kerajaan Hulu Ai adalah satu-satunya kerajaan suku Dayak yang masih hidup. Keberadaan Kerajaan Hulu Ai sendiri dibuktikan dengan masih tersimpannya pusaka yang diwariskan, serta didapatkan bukti-bukti hubungan dengan kerajaan lain, seperti Kerajaan Tanjung Pura kuno dan Majapahit. Alexander berpesan agar masyarakat adat Dayak harus dapat maju dan sejajar berdampingan bersama suku bangsa lain dengan cara berdaulat secara budaya, ekonomi, dan politik. Nah, kalau kita telusuri dari fakta-fakta, dari cerita-cerita bahwa Kerajaan Ulu Arai sebenarnya dekat hubungan dengan Kerajaan Tanjung Pura kuno. Tanjung Pura sebelum Islam. Bukti-bukti sejarah ada. Nah, di keramat Pancor di Sengkuang itu ada batu yang sudah gelumut usia ribuan tahun. Itu saya lihat tulisan bukan Sanskerta lagi itu. Mungkin Jawa kuno atau Palawa kuno itu. Itu artinya situ sudah ada jejak dulu hubungan dengan Kerajaan Majapahit dengan Jawa. Nah, ingat cerita di seluruh belah masyarakat Dayak di Ketapang khususnya, cerita tentang Prabu Jaya, cerita tentang Dayang Putung, cerita tentang Putri Junjung. Itu adalah asal mula Kerajaan Tanjung Pura kuno sebelum Islam. Nah, inilah kaitannya. Oleh karena itu, kita tidak usah malu, tidak usah minder menjadi orang Dayak. Ya, karena leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita dulu adalah orang-orang hebat, ya, orang-orang luar biasa. Dan zaman sekarang juga kita bisa menjadi orang-orang hebat, ya. Cara yang pertama kita harus berdaulat secara budaya, ya, berdaulat secara budaya tadi supaya kita tidak diremehkan, ya, supaya kita masih memiliki jati diri, harga diri. Kita masih menjunjung ada jalan zaman titi, krosik tubuh tanah belum jadi. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Kita harus bisa berdaulat secara budaya. Ya. Yang kedua, kita harus bisa berdaulat secara ekonomi. Dan secara ekonomi, tanah Arai ini kaya, ada sawit saya lihat, ada tambang. Ya, orang Dayak juga harus bisa menikmatinya. Kita juga harus bisa menjadi tuan di tanah sendiri. Yang ketiga, kita harus bisa berdaulat secara politik. Kita bisa juga menjadi pemimpin di tanah sendiri. Hanya 3 cara itu. Orang Dayak bisa maju, bisa sejajar dan terdepan dengan suku-suku bangsa lain. Camat Airupas Nikodemus Erpan memberikan apresiasi kepada panitia serta berterima kasih kepada Raja Hulu Ai dan Patih Jagapati Laman 9 Domang 10 atas terselenggaranya ritual pemindahan Pontik dapat berjalan dengan lancar, sekaligus mengingatkan kepada masyarakat adat Dayak setempat untuk dapat menjaga dan melestarikan adat Dayak. Dalam kesempatan ini berikan apresiasi yang tinggi kepada panitia pelaksana pemindahan tugu dari tempat yang lama ke tempat yang baru, di mana di sini sudah kita lihat bersama ini merupakan tugu perdamaian yang semula ditanam Raja Hulu Air Kabupaten Ketapang pada tahun 2001 dan pada saat ini dipindahkan di halaman rumah adat Dusun Selakau Desa Mekarjaya, Kecamatan Airupas. Hal ini merupakan inisiatif masyarakat adat Dayak Desa Mekarjaya, khususnya Dusun Selakauan, mengingat tempat yang lama sudah tidak representatif untuk tempat berritual. Maka dipindahkan menjadi satu kesatuan dengan rumah adat yang di situ adalah merupakan tempat berritual adat dan melaksanakan kegiatan-kegiatan keadatan. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada panitia, semuanya dapat dilaksanakan dengan baik, dan tidak kalah penting adalah saya sebagai camat Kecamatan Airupas dan sebagai masyarakat adat, saya menaruh bangga dan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Raja Hulu Ai Bapak Petrus Singabangsa beserta Patih Jagapati Kerajaan Hulu Ai yang sekaligus juga beliau sebagai sekretaris daerah, yaitu Bapak Alexander Wilio SSTP Messi, hadir di tempat ini dan
menanam tugu juga oleh Raja dan Patih Jagapati. Berikut terakhir dalam kesempatan ini saya mengapresiasi seluruh masyarakat, dan dalam kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada beberapa kecamatan yang sempat hadir, diantaranya yang jauh Kecamatan Nangataya, Kecamatan Temang Titi, Kecamatan Sikuk, Kecamatan Manis Mata, Kecamatan Kenawan, Kecamatan Jelai, dan Kecamatan Marau bersama-sama hadir di Kecamatan Erupas dalam pelaksanaan ritual pada pagi hari ini. Banyak hal yang bisa kami petik, dan dalam kesempatan ini sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh masyarakat Dayak, terutama kepada generasi muda, mari ikuti, mari belajar dan lestarikan adat istiadat dan budaya serta hukum adat itu sendiri, dan jauhi larangan-larangan yang ditentukan sebagai norma-norma adat yang akan membuat persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat adat di wilayah Kecamatan Erupas khususnya. Dalam kesempatan ini pula, Ketua Panitia Pemindahan Pontik Franciscus Bian menyebut pemindahan Pontik ke halaman rumah adat bertujuan agar lebih representatif dan berharap Pontik tersebut dapat dijaga dengan baik. Mengapa Tugu Pontik ini harus dipindah dan dipindahkan? Yang pertama memang menjadi pusat pemikiran kami sebagai masyarakat adat Dayak, karena dengan posisinya tidak representatif lagi, kita memikirkan kembali bersama-sama, dan melalui pemikiran kami bersama, panitia yang lain dan juga tokoh adat atau kepala adat, akhirnya kami memutuskan untuk memindah. Dan tidak lupa kami menginformasikan juga hal ini kepada Bapak Raja Kerajaan Hulu Air, Bapak Petrus Singa Bansa, untuk melakukan ritual ini. Dan untuk hal itu beliau mengapresiasi dan mendukung penuh. Dan tidak lupa juga, selain kita menghubungi Raja Kerajaan Hulu Air, kita juga berkomunikasi dengan salah satu jajaran dari kerajaan, yaitu Patih Jagapati Kerajaan Hulu Air. Dan beliau juga ikut serta mencabut dan mendirikan kembali Pontik Padagi ini, dan akhirnya pada hari ini kita bisa menyelesaikan acaranya. Semoga hal ini bisa menjadi hal yang bermanfaat dan harus kita jaga bersama-sama. Dari Kecamatan Erupas, Iwan Effendi melaporkan.